Apakah sekarang masih zaman kamu ambil jurusan manajemen? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan manajemen. Apa sih sebenarnya jurusan manajemen itu dan gimana prospek kedepannya? Apakah jurusan manajemen itu kerjaannya cuma belajar buat ngatur-ngatur orang? Hai teman-temanku yang terdidik. Jadi kali ini saya bakal bahas jurusan yang gelarnya itu sering banget kita temui di legislatif, eksekutif, atau bahkan perusahaan. Nah kebetulan dulu waktu saya lulus sarjana itu saya langsung ambil jurusan manajemen ini S2 di Universitas Diponegoro, dan baru-baru ini juga saya menyelesaikan Master Administrasi Bisnis atau MBA di Nexport University, Washington DC. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa buat subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan kalau kamu suka video ini jangan lupa di like, dan kalau ada yang butuh penjelasan tentang jurusan manajemen ini bisa kamu share ke orang yang membutuhkan itu ya. Nah, sebelum kita review jurusan manajemen ini, pasti ada yang bertanya-tanya, sebenarnya jurusan manajemen itu belajar apa sih? Jurusan manajemen itu ya mempelajari metode, tata cara mengelola perusahaan supaya dia bisa mencapai tujuan perusahaan atau organisasi itu. Yang namanya manajemen itu, secara singkat, itu sebenarnya POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Sebenarnya belajarnya sih itu saja ya, cuman ilmu itu memang sangat diperlukan untuk setiap organisasi atau perusahaan ya supaya bisa menjalankan operasinya sebagai mestinya. Ilmu yang dipakai di manajemen ini sangat bersifat general dan cenderung bisa meningkatkan leadership dari seseorang ya. Nah, perlu kamu ketahui juga yang namanya manajemen itu punya subjurusan, yang setiap subjurusan itu mempunyai fokus dan ilmu yang dipelajari itu cukup berbeda satu sama lain. Yang paling umum itu biasa dikenal sebagai manajemen bisnis, manajemen strategik. Jadi intinya dia mempelajari secara general bidang ilmu manajemen apapun itu dipelajari semua. Kemudian yang lagi naik ini manajemen keuangan atau finance, lalu manajemen HR atau SDM. Ini manajemen yang orang-orang taunya manajemen ya belajar ini, ngatur orang. Kemudian ada manajemen marketing atau pemasaran, lalu ada manajemen operasi atau operation yang sangat intens kegunaannya apalagi di pekerjaan yang sifatnya rutin dan perlu distandarisasi. Lalu manajemen logistik dan supply chain untuk alur barang dan jasa, dan yang terakhir ada manajemen proyek. Tapi perlu diketahui manajemen proyek itu biasanya ilmu penunjang yang harus diperkuat dengan ilmu utama, biasanya teknik dan juga IT. Jadi manajemen proyek nggak akan saya masukkan di sini karena biasanya orang-orang yang mempelajari manajemen proyek itu punya background orang teknik atau orang IT ya, dan itu akan saya bahas di video lainnya. Nah, kalau sudah jelas dan paham sebenarnya manajemen itu apa dan subjurusan manajemen apa aja, marilah kita bahas yang paling penting. Iya, yang pertama masalah gaji. Lalu untuk gaji akan saya bagi jadi dua. Yang pertama itu gaji yang benar-benar real, yang orang melaporkan gaji saya dengan pekerjaan begini itu biasa ditemui di kerja.com, dan kemudian gaji rata-rata per jurusan. Gaji dari jurusan manajemen itu rentangnya sangat luas, tapi batas bawahnya itu untuk yang pertama kali masuk itu cukup baik di angka 4 juta sampai 6 juta, dan untuk pekerjaan di tempat-tempat yang sifatnya favorit itu bisa memberi gaji cukup tinggi dari 8 sampai 15 juta per bulan. Dan untuk pekerjaan yang sifatnya senior, orang-orang yang belum menduduki posisi sebagai manajer itu rata-rata ada di angka 17 sampai 90 juta. Perlu menjadi perhatian bahwa kebanyakan orang-orang yang belum manajer tapi punya gaji yang luar biasa tinggi itu biasanya ditemui di konsultan manajemen yang besar dan jarang ditemui di perusahaan-perusahaan yang sifatnya korporat ya. Lalu untuk gaji per jurusan itu kira-kira rata-rata gaji lulusan manajemen itu adalah 9,5 juta per bulan. Itu cukup besar menghitung gaji tersebut itu sudah di atas rata-rata lulusan teknik zaman sekarang ya. Jadi untuk urusan gaji lulusan manajemen ini bagus sekali. Batas atasnya tinggi sekali, rata-ratanya juga cukup tinggi. Jadi ini saya kasih nilai 8,5. Kenapa nggak 9? Karena ada jurusan lain yang lebih mantap lagi. Lalu untuk yang kedua kita bahas mengenai kebahagiaan. Nah ini mungkin orang perlu pertimbangkan juga dan sering dilupakan, yang namanya pekerjaan itu belum tentu yang gajinya besar itu membuat orang bahagia, dan belum tentu pekerjaan yang gajinya kecil itu membuat orang tidak bahagia.
Nah, untuk penilaian saya bagi dua, yaitu meaningfulness atau seberapa orang merasa berarti mengerjakan pekerjaan itu, dan juga satisfaction atau kepuasan, seberapa puas orang mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan ijazah manajemennya ini. Jadi untuk meaningfulness, rata-rata lulusan manajemen itu mendapatkan skor 48 dari skala 100, dengan yang tertinggi itu biasanya dari pemuka agama dan terapis. Nilai 48 ini ada di tengah-tengah, jadi bisa dibilang kurang baik kalau dapat nilai 48, jadi orangnya kurang merasa bermakna. Tapi untuk kepuasan, mereka mendapatkan nilai 69, karena mungkin dengan mereka kurang merasa bermakna tersebut, mereka tetap mendapatkan penghasilan yang bisa diandalkan. Jadi kepuasannya nilainya mendekati 7 atau tepatnya 69, dan setelah kita rata-rata atas, kita mendapatkan nilai rata-rata untuk nilai kebahagiaan di angka 6,5. Ya sedang-sedang aja, cenderung sih kurang baik memang. Lalu yang ketiga adalah terkait penyerapan di dunia tenaga kerja. Tadi kita udah bicara masalah gajinya, sudah bicara masalah seberapa bahagia orang yang kerja dengan lulusan manajemen ini. Sekarang kita cek di pasar seberapa dia itu laku atau terserap atau tidak. Nah, kita bicara soal pertumbuhan ya. Dari data yang saya ambil di Bureau of Labor Statistik Amerika, ini udah sangat pesimis sekali ya. Lulusan manajemen, kalau misalnya dia bekerja sebagai analis manajemen, yang rata-rata orang dengan jurusan manajemen bekerja di situ, itu outlook-nya itu tumbuhnya luar biasa besar. Itu sekitar 11%, dan itu sangat jauh di atas lulusan teknik ya. Jadi kebutuhannya itu sangat tinggi dan bertumbuh 11% per tahun. Kalau kita ini masih istilahnya ragu dengan data yang besar itu, kita bisa cek di Jobstreet Indonesia. Angka yang muncul kalau kita searching dengan kata-kata bisnis, itu yang muncul angkanya 3.700 pekerjaan, dan kalau kita searching dengan kata manajemen, angkanya lebih ngeri lagi di angka 8.000 lebih lowongan dengan kata kunci tersebut. Jadi bisa dibilang memang lulusan manajemen ini dibutuhkan di mana-mana. Tapi kalau kita bicara langsung terkait siapa yang tidak terserap, pastilah ada. Nah, kita bicara untuk masalah terserap atau tidak ini, kita lihat angka pengangguran dari NY-FED. Nah, angka pengangguran dengan lulusan manajemen ini itu sebenarnya cukup besar ya, 3,8%. Itu ya sedang, tidak besar sekali, masih cukup baik, tapi bisa dibilang ya nggak rendah, 3,8% untuk angka pengangguran dari lulusan manajemen. Nah, kalau kita sudah bicara terserap atau tidak, sekarang kita lihat sebenarnya yang menyerap atau di mana rata-rata mereka bekerja itu di mana. Nah, untuk yang mayoritas itu mereka kebanyakan paling banyak tentu saja bekerja di korporat ya, di perusahaan ya, karena memang mereka belajar mengelola organisasi perusahaan. Saya sudah sempat bicarakan tadi, mereka juga banyak ditemukan di konsultan manajemen dan juga jasa-jasa konsultan, jasa auditing, jasa pembukuan. Lalu dengan boomingnya industri finansial, lulusan manajemen juga banyak ditemukan di asuransi, juga perusahaan sekuritas. Nah, itu dari mayoritasnya seperti itu. Tapi kalau kita bertanya, industri mana yang bisa menggaji paling besar? Ada 3 industri yang saya kumpulkan. Yang 2 tertinggi dari finansial, yaitu perusahaan sekuritas, lalu perusahaan investasi, dan juga perusahaan teknologi. Jadi 3 industri itulah yang memiliki bayaran paling besar. Awalnya saya juga kira perusahaan konsultan manajemen itu gajinya tinggi, tapi ternyata memang disparitasnya lumayan tinggi. Yang top firm itu menggaji luar biasa tinggi, tapi yang perusahaan yang saya cek juga memberi gajinya kadang tidak manusiawi. Jadi kalau kita lihat outlook-nya dengan luar biasanya pertumbuhan dan juga kebutuhan, itu sebenarnya saya mau kasih nilai 10. Cuman karena nilai penganggurannya itu bisa dibilang tidak kecil, makanya saya kurangi angka 0,5, dan angka akhir untuk penyerapan dari lulusan manajemen ini adalah 9,5. Lalu kalau sudah bicara masalah penyerapan, sekarang kita harus cek nih kemudahannya untuk lulusan manajemen ini. Kemudahan ada 2 ya. Yang pertama ya tantangannya untuk kamu menyelesaikan kuliah manajemen ini susah atau enggak. Terus yang kedua, seberapa mudah mengaplikasikan ilmu manajemen ini di dunia nyata. Yang pertama kita bahas terkait perkuliahan. Biarpun jurusan manajemen ini sifatnya sangat bergengsi, tapi kalau kita lihat hasil pemeringkatan dari majalah Harvard, TheTED.com, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kuliah manajemen itu nggak susah loh. Manajemen itu ada di peringkat 53 dari 55. Dan itu bisa dibilang buat saya yang sudah di situ beneran, itu kalau dibandingkan dengan teknik atau bahkan hukum, bisa dibilang manajemen itu memang tidak susah. Tapi gengsinya nggak turun, biarpun nggak susah ya. Lalu bagaimana dia bisa digunakan ke dunia nyata? Tentu saja yang namanya manajemen itu dipakai di mana-mana. Bahkan di rumah tangga aja kita bisa pakai loh ilmu manajemen itu. Lulusan manajemen itu juga sangat sering ditemui membuka usaha sendiri. Ya karena memang ilmu yang dia pelajari itu ilmu yang bisa diterapkan untuk menghadapi dunia nyata secara langsung. Kalau kamu yang tidak ingin bekerja sebagai manajer atau manajemen gitu, kamu bisa aja daftar PNS
PNS juga butuh, BUMN juga butuh, pekerjaan yang lagi naik daun sekarang, aktuaria, itu juga banyak menerima lulusan manajemen, tapi ya tentu saja harus punya background matematika yang kuat. Untuk orang-orang yang sudah lama di bidang manajemen juga biasanya bisa membuka konsultan manajemen yang sifatnya freelance, atau juga bisa melanjutkan studinya untuk menjadi akademisi dan mengajar sebagai dosen. Nah, kalau dari sini kita bisa menilai bahwa kuliah manajemen itu tidak susah, gengsinya juga besar, dan selain itu dia juga ilmunya bisa digunakan langsung ke dunia nyata. Maka dari itu saya kasih nilai lulusan manajemen ini, saya kasih nilai 10. Iya, 10, nggak ada kurang-kurangnya. Lalu yang terakhir itu masalah keberlanjutan. Intinya sih seberapa aman lulusan manajemen ini di masa depan nantinya. Nah, yang pertama itu ya seberapa mungkin dia mendapatkan pekerjaan yang bisa menjaga masa depannya, istilahnya jadi karyawan tetap, itu seberapa besar kemungkinannya. Dan yang kedua, dengan gelombang otomasi yang besar, itu seberapa mungkin sih pekerjaan rata-rata seorang lulusan manajemen itu digantikan oleh robot. Nah, yang pertama kita bicara masalah berapa aman kemungkinan lulusan manajemen mendapatkan tempat yang bisa menjaga masa depan dia sampai pensiun. Nah, kalau rata-rata lulusan manajemen itu rata-rata bekerja di korporat yang pekerjaannya itu akan selalu ada selama perusahaannya masih berdiri. Jadi sifatnya ya day-to-day operation gitu. Ya itu memang biasanya ada juga sih yang perusahaan-perusahaan nakal yang nggak pengen langsung menjadikan mereka karyawan tetap. Tapi intinya sih mayoritas pekerjaannya itu sifatnya rutin dan day-to-day operation yang selalu ada. Jadi saya bisa bilang kemungkinannya itu sih cukup baik untuk menjadi karyawan tetap. Ada juga sih perusahaan-perusahaan consulting yang memang pekerjaannya sifatnya by project. Tapi dari situ trade-off-nya biasanya besar juga dengan gaji yang besar dan karir yang kenceng. Jadi kalau kamu misalnya lulusan manajemen ingin bekerja di project-project konsultansi, itu biasanya memang gajinya luar biasa besar. Jadi biarpun di karyawan tetapkan pun kebanyakan juga nggak betah dan akan keluar dalam hitungan beberapa tahun aja. Jadi bisa dibilang kemungkinan jadi karyawan tetap itu tinggi. Kalau ada orang memilih tidak menjadi karyawan tetap, biasanya itu pilihannya dia sendiri. Lalu untuk seberapa lulusan manajemen ini tahan terhadap gelombang otomasi, dari data yang saya ambil, itu kemungkinan pekerjaan yang dilakukan oleh lulusan manajemen ini digantikan robot itu sebesar 13%. Nah, angka 13% itu nggak besar, itu angkanya kecil, dan memang ada kemungkinan, nggak 0%, tapi ya nggak besar juga lulusan manajemen itu kemungkinannya digantikan robot. Nah, dari sini saya kasih nilai itu 8,5, karena memang sifat pekerjaannya itu baik ya, dia bisa jadi karyawan tetap, dan kemungkinan otomasi juga tetap ada, biarpun kecil. Jadi saya bisa bilang cukup baik keberlanjutan dari lulusan manajemen ini. Nah, untuk review dari saya kurang lebih seperti itu. Untuk jurusan manajemen ini, setelah saya rata-rata semua, nilainya 8,6. Ini adalah review dari saya yang istilahnya sudah kuliah manajemen itu 2 kali. Nilainya bagus, bisa dibilang bagus sekali, mengingat jurusannya cukup bergengsi dan juga nggak terlalu susah untuk kamu selesaikan studinya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di komentar. Kalau suka video ini silahkan di like videonya. Kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa. Kalau kira-kira ada yang membutuhkan informasi ini, silahkan share ke orang yang membutuhkan itu. Jangan lupa subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.